Tamparan keras dari ayah tiriku, Pak Hasan, mendarat di wajahku, disusul kata-kata yang menghancurkan hati, "Kau anak perempuan rusak karena mencintai sesama wanita." Aku terhuyung mundur, air mata langsung mengalir deras. Itu terjadi di ruang tamu rumah lama ibu di Jakarta Selatan, di depan kerabat yang datang untuk rapat keluarga soal warisan. Semua mata tertuju padaku, penuh kekecewaan dan jijik. Bagaimana mereka tahu? Ideo itu. Ideo ciuman singkatku dengan Sari di dalam mobil setelah kecelakaan kecil di jalan tol menuju Bogor 2 hari lalu. Seorang pengendara motor lewat, merekam dan mengunggahnya ke TikTok dengan caption "Skandal Lesbi di Jakarta." Karyawan kantor terkenal. Dalam waktu 24 jam, ideo itu ditonton jutaan kali, dan berita menyebar ke media besar seperti Kompas, Detik, dan bahkan stasiun televisi nasional. Perusahaan iklan tempatku bekerja, Creative Media Nusantara, langsung memanggilku untuk pertemuan darurat pagi ini. Bosku, Pak Andi, duduk di depan meja dengan wajah tegang. "Lina, klien besar kami, bank syariah itu, mengancam membatalkan kontrak senilai miliaran rupiah karena moralitas yang rusak. Kamu harus jelaskan ini bohong atau kami terpaksa memutuskan kontrakmu." Tapi aku tidak bisa bohong. Sari, asistenku yang juga kekasih rahasiaku selama 2 tahun, sedang menangis sendirian di apartemen kecilnya di kawasan Kemang. Kami bertemu di kantor 2 tahun lalu saat proyek kampanye besar untuk brand kosmetik lokal. Dia cantik dengan rambut hitam panjang yang selalu terikat rapi, pintar, dan senyumnya membuat hatiku tenang di tengah deadline gila-gilaan Jakarta. Kami mulai dari kopi setelah lembur larut malam, lalu perlahan rahasia yang kami jaga rapat-rapat karena di Indonesia, cinta sesama wanita seperti kami bukan hal yang mudah diterima. Keluarga Sari sangat taat, ayahnya seorang ustadz di masjid dekat rumah mereka di Depok. Aku sendiri punya ayah tiri, Pak Hasan, yang menikah dengan ibu setelah ayah kandungku meninggal karena kecelakaan 10 tahun lalu. Ibu meninggal karena kanker 2 tahun lalu, meninggalkan surat yang katanya hanya untukku, tapi Pak Hasan selalu bilang surat itu hilang. Sekarang, saat dia memukulku dan memanggilku rusak di depan semua orang, aku ingat bagaimana dia selalu mengontrol segalanya setelah ibu tiada. Rumah warisan ibu di Jakarta Selatan ini, tanah di Bandung, semuanya dia anggap miliknya. "Kamu tidak pantas dapat warisan ini jika terus hidup seperti ini," katanya tadi dengan suara dingin. Aku lari keluar rumah, kembali ke apartemenku di Tebet dengan tangan gemetar. Di meja makan, aku menemukan kotak kecil yang ibu titipkan pada pengacara keluarga, yang baru dikirim hari ini setelah Pak Hasan akhirnya menyerah karena tuntutan hukum dari pengacara ibu. Aku membuka surat itu dengan tangan gemetar. "Anakku Lina sayang, jika kamu membaca ini, berarti aku sudah tidak ada. Aku tahu tentang perasaanmu terhadap perempuan sejak lama. Aku menerimanya sepenuh hati, karena cinta adalah cinta, bukan dosa yang harus disembunyikan. Tapi ayah tirimu, Pak Hasan, menyembunyikan sesuatu yang besar dariku dan darimu." Surat itu berlanjut dengan tulisan tangan ibu yang sudah agak pudar, mengungkap bahwa Pak Hasan pernah memiliki hubungan rahasia dengan seorang pria muda bertahun-tahun lalu sebelum menikah dengannya, dan ibu menutupinya demi menjaga nama baik keluarga. Bahkan, ibu tahu Pak Hasan masih bertemu pria itu diam-diam sampai akhir hayatnya, dan stres karena rahasia itu yang memperburuk penyakit kankernya. Jangan biarkan dia menghancurkanmu, Lina. Berjuanglah untuk kebahagiaanmu sendiri.
Warisan ini untukmu jika kamu tetap jujur pada dirimu. Aku menangis terseduh-seduh di lantai apartemen. Rahasia ini bisa menghancurkan reputasi Pak Hasan di lingkungan bisnisnya sebagai pengusaha properti. Tapi apakah aku berani menggunakannya? Telepon berdering lagi, kali ini dari kantor hukum klien. Bu Lina, ada tuntutan ganti rugi 2 miliar rupiah karena skandal ini merusak citra perusahaan mereka. Tekanan semakin berat. Media sudah berkumpul di depan apartemen, kamera berkedip setiap kali aku mendekati jendela. Malam itu, Sari datang diam-diam lewat pintu belakang, memelukku erat. Kita harus sembunyi dulu, Lina. Keluargaku akan mengusirku jika tahu. Ayahku sudah mendengar berita. Tapi aku tidak yakin lagi. Setiap pilihan terasa seperti pisau yang mengancam masa depanku, karirku, dan cinta kami. Apakah aku harus diam dan kehilangan Sari selamanya, atau berani mengungkap surat ini dan menghadapi badai yang lebih besar? Pagi berikutnya, aku terbangun dengan kepala berat karena semalaman menangis. Sari sudah pulang sebelum subuh karena takut tetangga melihat. Di kantor, suasana seperti pemakaman. Rekan-rekan kerja yang biasanya ramah kini menghindar, berbisik-bisik di koridor. Lihat, itu Lina yang ideonya Iral, kata salah satu desainer Grace saat aku lewat. Pak Andi memanggilku lagi ke ruangannya. Lina, dewan direksi sudah rapat semalam. Mereka minta kamu cuti tanpa gaji sampai skandal ini reda atau resign. Klien bank itu tidak main-main, mereka sudah kirim surat tuntutan resmi ke pengadilan. Aku duduk diam, tangan dingin. Karier yang aku bangun selama 8 tahun di industri iklan Jakarta, dari magang sampai manager senior, bisa hilang dalam sekejap karena satu ide ciuman. Aku ingat bagaimana dulu aku dan Sari tertawa saat proyek malam hari, bagaimana kami saling curhat tentang tekanan keluarga. Sari pernah bilang, di Indonesia, kita harus lebih hati-hati daripada orang lain, Lina. Sekarang hati-hati itu tidak cukup. Di luar kantor, wartawan dari tabloid online sudah menunggu. Mereka berteriak pertanyaan saat aku keluar, Bu Lina, apakah benar Anda lesbian? Bagaimana tanggapan keluarga? Aku buru-buru naik taksi online, tapi telepon dari Ibu Sari masuk. Kamu sudah menghancurkan hidup anakku. Jangan dekati Sari lagi, atau kami akan lapor polisi. Suara Ustadz itu penuh amarah. Aku mematikan ponsel. Di apartemen, aku membaca ulang surat ibu. Bagian yang paling menyakitkan adalah ibu menulis bahwa Pak Hasan pernah mengancam akan mengungkap rahasia ibu sendiri jika ibu tidak diam tentang orientasiku. Ibu tidak punya rahasia buruk, tapi Pak Hasan memanatkan ketakutannya. Aku memutuskan menelepon pengacara ibu, Bu Dewi. Lina, surat itu sah secara hukum. Kalau kamu ingin gunakan sebagai bukti di pengadilan warisan, kita bisa menang. Tapi ini akan jadi perang terbuka dengan Pak Hasan. Sore harinya, Sari datang lagi. Kami duduk di soa, tangan saling genggam. Aku takut, Lina. Ayahku bilang kalau aku tidak putus denganmu, dia akan mencabut biaya kuliah adikku. Air mata Sari jatuh di bahuku. Aku harus memilih, diam, putus sementara, selamatkan karir dan warisan, atau bertahan dan gunakan surat ibu untuk melawan. Malam itu Pak Hasan menelepon lagi. Kalau kamu tidak minta ma di depan media dan bilang itu hanya gosip, aku akan jual rumah ibumu dan kamu tidak dapat apa-apa.
Tekanan dari segala sisi membuat kepalaku pusing. Aku memeluk Sari lebih erat. Kita harus bertahan, Sari. Tapi bagaimana caranya tanpa kehilangan segalanya? Hari ketiga skandal, berita sudah naik ke headline nasional. Skandal lesbian di perusahaan iklan Jakarta, karyawan senior terlibat. Foto kami di mobil setelah kecelakaan itu beredar di mana-mana, wajah kami kabur tapi cukup jelas untuk dikenali. Di kantor, Pak Andi memanggil rapat darurat dengan tim legal. Lina, klien menuntut ganti rugi dan kami terpaksa mempertimbangkan Tapi kalau kamu mau buat pernyataan publik menyangkal hubungan ini sebagai persahabatan biasa, mungkin kita bisa selamatkan kontrak. Aku melihat Sari yang duduk di pojok ruangan, wajahnya pucat. Dia juga dipanggil karena status asistenku. Saya tidak bisa bohong, Pak, jawabku pelan. Suasana ruangan langsung hening. Setelah rapat, Sari menarikku ke tangga darurat. Lina, tolong pikirkan aku juga. Keluargaku sudah mengancam akan mengusirku dari rumah. Adikku baru masuk universitas, kalau ayahku marah, semuanya hancur. Aku memegang tangannya, tapi surat ibu bilang aku harus jujur, Sari. Pak Hasan menyembunyikan dosanya sendiri. Kami pulang bersama malam itu, tapi Papa Rai sudah menunggu di depan gedung apartemen. Las kamera menyilaukan, pertanyaan berhamburan. Apakah kalian akan menikah secara adat? Bagaimana tanggapan keluarga? Aku menutup pintu apartemen dengan tangan gemetar. Di dalam, kami duduk diam. Sari menangis, aku cinta kamu, Lina, tapi aku tidak siap kehilangan keluarga. Aku membuka laptop, melihat komentar netizen yang kejam. Indonesia sudah rusak karena orang seperti mereka. Suruh saja keluar negeri. Hati aku sakit. Pagi harinya, pengacara Bu Dewi datang ke apartemen. Pak Hasan sudah kirim surat somasi. Dia klaim warisan ibu adalah miliknya karena pernikahan. Tapi surat ibu bisa kita gunakan untuk balik menuntut. Ini akan jadi kasus besar, Lina. Media akan semakin gila. Aku melihat Sari yang sedang membuat kopi di dapur. Setiap keputusan terasa seperti taruhan nyawa. Kalau aku diam, aku selamatkan pekerjaan dan hubungan dengan keluarga Sari, tapi kehilangan harga diri. Kalau aku berani, aku bisa dapat warisan, tapi Sari mungkin pergi. Malam itu kami bertengkar untuk pertama kali. Kamu egois, Lina. Pikirkan aku, teriak Sari sebelum pergi. Aku sendirian, memegang surat ibu. Tekanan semakin berat, dan aku merasa dunia semakin sempit. Pengadilan pertama untuk tuntutan ganti rugi dimulai 2 minggu kemudian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ruangan penuh wartawan, kamera televisi mengarah ke wajahku. Pak Andi duduk di bangku saksi mewakili perusahaan, sementara pengacara klien bank syariah menyerang. Hubungan tidak senonoh ini merusak citra perusahaan kami yang berbasis syariah. Aku duduk di kursi terdakwa, tangan dingin. Sari duduk di belakang, wajahnya tertutup masker. Pak Hasan juga datang, duduk di barisan depan dengan senyum puas. Saat giliranku bersaksi, aku hampir goyah. Ini hanya persahabatan, kata pengacaraku sesuai strategi. Tapi hakim meminta bukti. Malam setelah sidang, Sari datang ke apartemen dengan mata merah. Ayahku sudah tahu semuanya. Dia bilang kalau aku tidak putus hari ini juga, dia akan datang ke pengadilan besok dan bicara di depan media. Aku memeluknya, jangan pergi, Sari.
Kita bisa lalui ini bersama. Tapi dia menangis, aku takut, Lina. Keluargaku adalah segalanya bagiku. Kami menghabiskan malam dengan diam, hanya saling peluk. Pagi harinya berita baru meledak. Seseorang bocorkan bahwa Pak Hasan pernah terlibat skandal serupa di masa lalu, meski belum detail. Media mulai buru-buru ke rumahnya. Pak Hasan meneleponku marah, ini pasti ulahmu. Kalau surat itu keluar, aku akan bunuh kamu. Suaranya penuh ancaman. Aku tahu saatnya. Aku hubungi Bu Dewi, kita ungkap surat ibu di sidang berikutnya. Sidang kedua semakin panas. Saat pengacaraku menyerahkan salinan surat ibu sebagai bukti, ruangan gempar. Pak Hasan berdiri, wajah merah, itu palsu. Tapi hakim memerintahkan erikasi. Di luar pengadilan, wartawan mengepung kami. Sari menarik tanganku, Lina, ini terlalu jauh. Aku butuh waktu. Dia pergi dengan taksi, meninggalkanku sendirian di tengah kerumunan kamera. Malam itu apartemen terasa kosong. Aku membaca surat ibu lagi. Berjuanglah, anakku. Tapi tanpa Sari, apakah perjuangan ini masih berharga? Tekanan media semakin gila, foto kami beredar di mana-mana, dan komentar netizen semakin kejam. Aku harus putuskan besok di sidang, mundur atau teruskan perang ini. Sidang ketiga menjadi titik balik. Hakim membacakan hasil erikasi surat ibu asli. Ruangan hening saat pengacaraku membacakan isi surat di depan publik. Pak Hasan pernah menyembunyikan hubungan terlarangnya sendiri dan menyebabkan stres pada almarhumah Ibu Ratih. Pak Hasan berdiri marah, tapi pengawal pengadilan menahannya. Media langsung live streaming, headline baru muncul, ayah tiri hipokrit dalam skandal lesbian Jakarta. Di luar, kerumunan demonstran pro dan kontra berkumpul. Beberapa mendukung hak kami, yang lain meneriakkan kata-kata kasar. Aku melihat Sari di bangku belakang, dia datang diam-diam. Setelah sidang, kami bertemu di koridor. Makan aku, Lina. Aku takut, tapi aku tidak bisa hidup tanpa kamu. Kami peluk di sudut ruangan, air mata bercampur. Tapi kemenangan ini mahal. Perusahaan memecat kami berdua secara resmi. Klien menarik tuntutan setelah skandal Pak Hasan meledak, tapi reputasi kami hancur. Keluarga Sari mengusirnya, dia datang ke apartemenku dengan satu koper. Aku sudah tidak punya tempat lagi, Lina. Kami duduk di lantai, memeluk erat. Pak Hasan mengajukan banding untuk warisan, tapi Bu Dewi yakin kami menang. Namun, media masih mengikuti kami setiap hari. Tetangga mulai menghindari, toko-toko kecil di sekitar apartemen menolak melayani. Aku kehilangan teman-teman lama, Sari kehilangan keluarga. Setiap malam kami bicara panjang tentang masa depan. Apakah kita tetap di Indonesia atau pindah? Tanya Sari. Aku tidak tahu. Tekanan membuat hubungan kami tegang. Kami bertengkar kecil tentang uang, tentang pekerjaan baru yang sulit didapat karena nama kami sudah tercemar. Tapi di tengah itu semua, pelukan Sari adalah satu-satunya tempat aku merasa aman. Sidang banding dijadwalkan bulan depan. Pak Hasan mengirim pesan ancaman terakhir, kalian berdua akan menyesal. Aku tahu ini belum selesai, tapi untuk pertama kali, aku merasa kuat. Bulan berikutnya, sidang banding berakhir dengan kemenangan kami. Hakim memutuskan warisan ibu sepenuhnya untukku, dan Pak Hasan harus membayar ganti rugi karena menahan surat.
Tapi kemenangan itu terasa pahit. Kami kehilangan pekerjaan, reputasi, dan keluarga. Sari dan aku pindah ke apartemen lebih kecil di pinggiran Jakarta, mencoba mulai hidup baru dengan menjual jasa konsultasi iklan relance. Media masih sesekali datang, tapi perlahan reda. Suatu malam, saat kami duduk di balkon melihat lampu kota Jakarta, Sari memegang tanganku. "Terima kasih sudah berani, Lina. Kalau kamu diam waktu itu, mungkin kita sudah tidak bersama." Aku tersenyum, tapi hati masih sakit mengingat semua yang hilang. Pak Hasan menghilang dari kehidupan kami, reputasinya hancur setelah berita lama tentang masa lalunya muncul. Keluarga Sari masih tidak mau bicara, tapi adiknya kadang kirim pesan diam-diam. Kami belajar hidup dengan konsekuensi nyata. Teman yang pergi, peluang kerja yang tertutup, tapan orang di jalan. Tapi kami masih punya satu sama lain. Cinta kami lebih kuat setelah badai. Suatu hari, kami jalan-jalan di taman kota, tangan saling genggam meski masih ada yang melirik. "Kita selamat, Sari," bisikku. Dia mengangguk, "Ya, tapi dengan harga yang mahal." Hidup berlanjut, tapi luka masih ada. Apakah diam saja adalah pilihan yang benar, atau keberanian selalu membawa kebahagiaan meski dengan konsekuensi berat? Benarkah atau salah?